tong kapoknya ulin ka dieu tapi bahasa nangke dijaraga cenah gitu. Padahal keempat cewek semuanya pakai kerudung hitam. Jadi ada lagi yang lihat pakai kerudung merah. Dia dari pos 2 sampai bawah ngerangkak. Dia nggak jalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Besok Pagi. Kali ini bareng gue Bang Mange, pria gemoy tanpa bahan pengawet. Sebelumnya gue ingin berterima kasih banyak buat teman-teman semua yang udah mensupport channel Besok Pagi hingga sampai saat ini. Tanpa support dan dukungan dari teman-teman semua, kami takkan bisa sampai seperti ini. Masih dengan tema yang sama, gak jauh-jauh nih dari dunia pendakian, terutama hal gaibnya. Dan di malam ini gue udah kedatangan salah satu narasumber nih, jauh dari Kabupaten Bogor Utara. Yuk langsung aja kita sapa narasumber kita pada malam kali ini. Selamat malam Bang Boris. Selamat malam Bang Bange. Sehat nih? Alhamdulillah sehat. Kesibukannya lagi apa Bang? Masih kerja aja sih. Oh masih kerja. Ini lagi libur hari ini ya? Libur hari ini. Thank you banget nih udah mau hadir di Basecamp Besok Pagi. Oke, siap. Dan mau berbagi pengalaman lo di sini. Nah, di segmen kali ini lu pengen menceritakan tentang pengalaman lu di mana nih Bang? Gua pengen ceritain pengalaman gue di Salak 2. Salak 2 ya, oke. Kayaknya gokil banget ceritanya nih. Nah, sebelum masuk ke cerita, bagi teman-teman semua yang belum subscribe, silahkan di subscribe terlebih dahulu, like, comment, and share. Jangan lupa nyalain loncengnya agar teman-teman semua nggak ketinggalan video terbaru dari Besok Pagi. Dan berulang-ulang kali gue mengingatkan buat teman-teman semua, bahwa saja cerita yang mau diangkat Bang Boris pada malam kali ini bukan ingin menakuti teman-teman semua, tapi tetap ambil sisi positifnya. Mau nggak mau, suka nggak suka, bahwa hal gaib itu ada di sekitar kita. Tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita masuk ke ceritanya. Tanggal 30 Mei kemarin, masih baru nih. Ya, gua kan TikTok Salak nih. Gua berenam sama teman gua, cewek 2, cowok 4. Gua mau nanjak tuh hari Minggu kan, hari Minggu. Karena gua dari Jakarta nih Bang. Pas malam itu hujan gede. Yang rencana awalnya, gua mau nginep di rumah temen gua karena lebih dekat ke Gunung Salaknya. Cuma karena waktu itu hujan, gua kehujanan di jalan, udah malam juga capek, jadi gua mutusin sama temen gua satu nginep tidur di rumah gua karena udah capek banget. Akhirnya gua berangkat subuh 4:30 tuh. 4:30 gua udah jalan sama temen gua dari rumah. Pas di perjalanan, karena itu masih subuh Bang, di jalan gua mau nabrak kucing. Yang gua sempet jatuh tuh karena gua ngindarin kucing. Pas gue lihat kucing gini ke gue, perasaan gue udah nggak enak tuh. Aduh, dapat nih kucing lagi. Udahlah, bismillah gitu kan. Ini gue jalan lagi naik motor, lumayan tuh agak inilah dikit baret gitu kan. Nyampe di rumah temen gue, si Pais. Dan kita di situ masih nunggu cewek. Biasa Bang, cewek dandannya lama kan. Ngaret karena dandan. Lumayan kesel sih itu nunggu dua cewek ini, padahal cuma 2 loh. Gue nungguin. Gue nyampe nungguin mereka tuh sampai setengah jam. Itu dandan doang. Udah kumpul tuh semua, kita jalan. Gue naik via Aji Saka. Via Aji Saka, nyampe BC Aji Saka tuh jam 6-an lah, jam 6 lewat. Biasalah si maksi segala macem. Terus ngasih fotokopi KTP. Karena kalau lewat Aji Saka tuh kita wajib banget bawa fotokopi KTP. Kalau nggak bawa, kita nggak bisa naik, kita suruh balik lagi. Udah si maksi selesai semua pendaftaran, doa dulu tuh, biasa doa, jalan. Nah, gua kan berenam nih, cuma gua belum kenal nih sama 2 orang, sama yang 2 orang gua belum kenal, karena biasa temen dibawa temen. Ada tuh cewek, gua tanya si Indah, pernah nanjak kemana aja? Dia bilang Bang, gua belum pernah naik gunung. Ini pertama kali. Kata gue, serius? Ini Salak loh. Emang kenapa? Nggak kenapa-napa sih, cuma yakin kuat. Insya Allah deh, kata dia. Coba. Yaudah yuk, coba, kata gue. Gitu kan. Sambil gue semangatin, bisa lah, kata gue. Yuk, jalan. Terus gue nyampe jam 7 tuh
gue nyampe di petilasan, karena di Salak 2 kan ada petilasan tuh ya, petilasan. Biasa assalamualaikum kata gue, masuk istirahat dulu bentar, ngambil minum, karena di situ ada air kan, di situ tuh tempat biasa istirahat ngambil air, karena di situ air terakhir dan pertama gitu, kalau naik di atas tuh air pertama situ dan terakhir juga. Terus pas kita mau naik lagi, si Indah nanya, lah tadi mana satu lagi yang pakai kerudung merah? Sedangkan di situ cewek cuma dia, Indah sama si Paul, dua-duanya pakai kerudung hitam. Gue langsung tuh, hah, kerudung merah? Enggak kali, kata gue, salah lihat. Udah yuk jalan. Gue jalan terus. Nah, karena si Indah sama gue juga buat temen baru pertama kali juga nanjak, jadi agak lama lah bang. Dan gue nyimbangin mereka lah. Cuma gue sama Paul agak duluan tuh. Gue sama Paul agak duluan. Nyampe lah di pos 1. Singkat cerita nyampe pos 1, istirahat dulu bentar. Biasa pos 1 nih udah istirahat dulu. Udah istirahat. Nah, pos 1 ada 2 pendaki tuh yang naik. Kayaknya sih tektok juga, karena nggak bawa apa-apa. Mereka malah mau running. Bang duluan. Iya duluan. Udah tuh, udah yuk, jalan lagi. Jalan. Nah, karena posisi si Paul sama gua agak cepet, mereka lama. Kata gua, tunggu mereka. Iya, kata Paul. Terus gua jalan. Jalan yuk. Kata Paul gitu bang. Jalan yuk, kata dia gitu. Pas gue tengok, Paul lagi tidur. Kata gue. Dan dia tidur pun lelap. Terus kata gue, tadi yang nimpalin gue siapa yang ngajak jalan yuk? Cuma karena gue orangnya cuek, udahlah kata gue, mungkin salah denger. Pas mereka datang, udah jalan lagi. Nyampe jam 10 kita nyampe di Haji Solomo. Di Solomo biasanya situ banyak yang camp. Cuma waktu itu nggak ada orang. Yang nanjak juga kayaknya sepi kan, nggak ada orang. Kita tiduran lagi di situ, lumayan tuh istirahat capek. Udah tiduran. Paul tidur, teman gue si Reja tidur, gue diem tuh nunggu yang di bawah 3 orang karena mereka lumayan lama. Turun, banyak yang turun tuh pendaki. Mereka habis ngecamp katanya dari atas. Biasalah, kata gue tahu ya, gue sebat dulu kata gue sambil nunggu mereka. Ya udah, biasa ngobrol-ngobrol sama yang lain. Kehabisan rokok lah biasa mereka. Udah tuh gue tauin rokok. Abis tuh rokok gue 1 bungkus. Situ. Udah pas mereka. Karena si ini yang 3 lama, kata gue kok lama ya, apa gue susulin? Ya enggak deh, kata gue. Ada Pak Is ini yang jagain, kata gue. Temen gue. Udah. Sampai itu mereka di atas. Kata gue lama amat. Ya tadi istirahat dulu, capek katanya. Oh ya udah, kata gue nggak apa-apa. Udah, naik. Terus nyampe, kita jam 2 tuh nyampe di Bengawi. Karena waktu itu lapar, ya udah makan dulu yuk, kata gue. Istirahat dulu. Yuk istirahat, makan. Dan posisi di situ ada yang lagi ngecamp. Cuma orangnya nggak ada. Kayaknya sih orangnya lagi summit di atas. Kita makan di situ agak lama, lumayan. Terus naik lagi. Ada yang naik 5 orang pendaki. 2 cewek, 3 cowok. Biasa ngobrol ya, sapa-sapaan bang. Ya, terus kita duluan ya. Nah, karena temen gua si Indah yang satu ini capek, jadi dia nggak ikut naik ke atas. Dia nunggu di Bengawi sama teman gua si Pak Is. Kata gue, lu kuat nggak? Enggak, gua nggak kuat. Gua di sini aja ya, nunggu. Nggak apa-apa Is. Nggak apa-apa, kata Pak Is. Indah aman sama gua di sini. Mereka pasang itu kan, reset tuh. Oke, gue jalan ya berempat. Yaudah, jalan aja. Gue jalan. Nggak taunya yang 5 orang pendaki tadi di belakang kita, mereka juga langsung jalan. Nggak istirahat. Jam 2:30-an kita nyampe di Pajar Kencana. Jadi gue gabung tuh bang, ber-9 jadinya kan. Gue ber-9. Jam 9, ber-9, terus biasalah di situ kabut. Gue nggak dapet apa-apa. Kabut tembok Pajar Kencana emang biasa kabut kan. Situ, terus kata gue tanya temen gue satu, dia udah kelelahan banget tuh, Andre, mau turun apa lanjut naik? Turun aja deh katanya, kayaknya gue nggak sanggup, kata dia gitu. Ya udah, kata gue. Yang dari rombongan 5 tadi juga
kalian mau turun apa lanjut? Lanjut yuk. Ada yang mau lanjut, ada yang mau turun nih bang. Jadi kata gue, ya udah, yang mau naik siapa, yang mau turun siapa, gue gituin. Gue nunggu deh di sini kata Andre. Nah dari si 5 rombongan tadi, 2 orang mutusin untuk naik. Nah jadi sama gue jadi naik ke puncak 5 orang. Yang di bawah jadi nunggu si Andre sama 3 orang lagi tuh, jadi 4 orang. Nah gue pesen tuh sama mereka, nanti kalau jam 4 kita nggak nyampe bawah, bilangin ke temen gue yang tadi di bawah turun aja duluan ya, kata gue. Kalian juga kalau mau turun duluan, soalnya nih takutnya hujan dan kemalaman juga. Dah oke. Akhirnya kita mencar tuh, gue 5 orang ke atas. Orang gue ke atas di webbing nih bang, gue kan biasa nge-vlog gitu kan, ala-ala. Di webbing tuh gue bilang gini, ini loh tanjakan setan gitu kan, karena suka banyak yang nanyain tanjakan setan yang mana sih gitu kan. Nge-vlog di situ. Pas gue lagi nge-vlog, pas gue abis bilang tanjakan setan, gue balik, gue kepleset bang. Di situ gue langsung astagfirullahaladzim, kata gue, lupa gue nggak boleh ngomong sembarangan. Ya sih kata temen lu, kata teman gue gitu. Akhirnya gue naik, Reja naik duluan, gue kedua. Terus gue bilang, ya iya, kata Reja gitu. Terus kata gue, lanjut yuk. Terus ada yang nyautin bang, yuk lanjut, kata dia gitu. Yang ngomong bukan Reja, karena Reja posisi ngadep sana dan itu suara cewek. Sedangkan yang cewek masih 2 di bawah, gue tungguin. Kata gue, duh ada yang ngomong lagi nih, kata gue. Ada yang ngajak ini lagi. Dah kata gue tungguin tuh mereka berdua. Lumayan tuh naik webbing lama bang, cewek, takut. Itu juga, udah kata gue kuat, ayo bisa. Kita nyampe puncak tuh akhirnya jam hampir 3:30. Kita nyampe puncak aja hampir 3:30 itu. Pas nyampe puncak, ada 3 orang yang lagi foto-foto nih, pendaki lain. Foto-foto mereka. Pas kita nyampe, mereka turun tuh yang 3 orang. Kita di situ berlima, itu langsung hujan. Hujan tuh gede. Duh kata gue, hujan lagi. Untungnya bawa jas hujan. Cuma satu teman gue nggak bawa nih, dia nggak bawa jas hujan. Yakin lo, kata gue, neduh aja dulu. Gak usah deh, kita pulang aja, kata dia. Udah hujan nih, tapi lo nggak pakai jas hujan. Gak apa-apa, bisa, kata dia. Yakin nih? Yakin. Ya, gue turun. Pas di Pajar Kencana, gue lihat teman-teman gue udah nggak ada tuh bang. Alhamdulillah, kata gue. Kita mereka duluan nih. Mereka duluan. Jalan lagi. Nah, sampai di Beheng Awi, ternyata teman-teman gue nggak pulang bang. Mereka nunggu gue. Ya, dalam hati gue, kenapa nggak pada jalan? Kok kata gue nggak jalan? Iya katanya, nunggu kalian aja nggak enak katanya, bisa ditinggalin. Oh ya udah, kata gue, nggak apa-apa. Dia tuh, gue mau foto-foto tuh bang. Foto-foto dong, biasa ramean. Jago jadi bersebelas. Aman nih, kata gue. Banyak orang, jadi rame. Kata gue. Foto-foto, abis hujan tuh kabut. Terus, udah pulang yuk. Udah sore nih. Itu posisi udah mau jam 5 lewat bang. Jam 5 lewat. Biasa gue tektok jam 5 tuh udah di bawah. Itu baru sampai situ. Gue lama banget. Terus pas gue mau turun, ini si cewek yang dari pendaki lain bang nanya, bang, tadi temennya mana satu lagi yang pakai kerudung merah? Padahal keempat cewek semuanya pakai kerudung hitam. Jadi ada lagi yang lihat pakai kerudung merah. Lagi yang pakai kerudung merah. Ya udah, nggak, kata gue, nggak ada. Tadi kali, kata gue, pendaki yang tadi. Udah yuk, turun yuk, udah sore. Udah yuk, turun. Nah, gue mencar bang, turun tuh. Maksudnya turun bareng. Cuma posisi temen gue yang 4 duluan. Yang dari rombongan gue 1, 3 dari rombongan mereka. Rombongan mereka yang 2 ke gue. Kita jalan bareng. Cuma mereka agak cepet. Nah, udah mau maghrib kan, hujan lagi. Hujan lagi tuh. Duh, kata gue, hujan lagi. Neduh nggak? Neduh deh bentar. Soalnya beberapa ada yang nggak pakai jas hujan. Udah mau maghrib juga, atau gue tunggu ajan. Gue tiduran bang, gini, tiduran. Terus ada kayak yang bisikin, yuk jalan yuk, begini. Lah, dan gak ada yang ngomong, mereka semua gini, tapi ada yang ngomong yuk jalan yuk. Oh ya udah, kata gue. Gue bangun, woi, udah maghribnya, jalan yuk, jalan. Karena posisinya biasa gue tektok jam 5 bang, jadi
di kita tuh nggak ada yang bawa headlamp. Yang bawa headlamp cuma satu. Posisi HP udah pada mati karena udah seharian kan, kabut gelap, headlamp cuma satu. Kita cuma bertujuh tuh, yang 4 udah duluan. Terus pas nyampe bawah, turun, udah mulai gelap kan, kata gua, "Ja, headlamp udah gelap nih." Sampai gua kesandung bang, karena gelap kan, nggak ada itu. "Oh iya," katanya, "tapi hemat-hemat ya," kata gua, "headlamp tuh, soalnya kan headlamp cuma satu." "Iya, lu duluan aja, gua sisa belakang," kata gua. "Ada nih HP," kata Indah, "HP gua pakai HP Indah bang." Anehnya tuh HP kan biasa kalau bleed nih dinyalain ya udah nyala terus dong bang. Ini semenit mati, bentar-bentar mati. Gua sampai kesel sama itu HP. Jalan terus, pas nyampe bawah, jalan lagi, temen gue bang, si Pak Is ngeledekin biasa, ngeledekin cewek, "Jangan lihat ke belakang ya," kata dia. Nah, kan cewek kepo bang, "Kenapa sih nggak boleh lihat ke belakang?" kata dia. "Udah nggak usah," kata gue. "Kenapa? Bang Boris, kenapa nggak boleh lihat ke belakang?" kata Bang Pais. "Hah?" kata gue. "Udah jalan aja, nggak usah dengerin, bercanda," gue bilang. Dia penasaran bang, namanya cewek, digituin, penasaran. Dia nengok gini, dia lihat bang, di belakang, sosok gede, hitam. Dia teriak, "Itu apaan?" "Enggak, itu Pak Is," kata gue, "bercanda, udah jalan." "Bener nih, udah jalan," kata gue. Nggak apa-apa, udah jalan." Nah, tuh gara-gara elu sih, kata dia, dibecandain. Macan gua jadi ngeraung-ngeraung, kata dia gitu bang. Gua omelin, "Heh, ini gunung, tuh, jangan ngomong sembarangan." "Oh iya maaf, maksudnya perut," kata dia gitu. "Ini perut lapar," kata dia. "Gak boleh ngomong sembarangan," kata gua, "ini gunung." Lama kemudian kita istirahat lagi tuh. Si Andre teman gua tidur bang. Dia pas tidur dia langsung gini, "Hah, kenapa?" kata gua. "Jalan yuk," kata dia. "Kenapa emang?" "Udah jalan." Dia dengar suara macan ngeraung-ngeraung bang, beneran. Nggak lama setelah si itu ngomong kayak gitu, "Udah jalan," kata dia. Udah jalan. Si Indah bang, karena dia belum pernah naik salak, udah saking capeknya, dia dari pos 2 sampai bawah ngerangkak. Dia nggak jalan, ngerangkak. "Dah kuat," kata dia. "Dah kuat." Gue selalu bilang kayak gitu, kuat. Tapi gini bang, pas dia nengok ke belakang gini, "Kuat." Hehe. Itu auranya tuh bukan dia. Yang awalnya gue ngituin dia, pas dia kalau kayak gitu, "Udah jalan aja." Gue jadi takut lihat dia. Takut kan? "Jalan," kata gue. Terus si temen gue nih, si Reja, karena yang bawa headlamp cuma dia. Dia di depan. Tiba-tiba dia gini bang, "Ja, lu kenapa?" "Enggak apa-apa." "Serius?" "Ya jalan yuk," kata dia. Tadi awalnya dia cuma gitu bang. "Kenapa?" Enggak apa-apa, udah jalan," kata dia. Jalan, tapi lama-lama dia kayak marah. "Ayo jalan," kata gue. Jalan, kata dia. "Sabar Ja," kata gue, "orang capek." "Udah jalan," kata dia. Ternyata pas kalau dia lagi gini bang, senterin, ada kepala nongol dari balik pohon. Itu yang bikin dia pengen buru-buru, tapi posisi capek kan. "Enggak," kata gue, capek, kata gue. "Diem dulu, istirahat." Tapi gue mau jalan, kata dia. "Ya udah lu jalan duluan," kata gue, "tapi pelan-pelan ya, karena kan lu bawa headlamp." "Iya." Nyampe di pos 2, istirahat lagi tuh, istirahat. "Ini masih lama nggak sih?" "Enggak," kata gue. "Kan gue sering ya, pos 1 ke pos 2 itu deket. Deket," kata gue. "1 jam lagi nyampe," kata gue. "Yakin?" "Iya." Tapi bang, udah jalan, gue jalan kan, itu nggak nemu pos 1. Jadi gue kayak di situ lagi. Kata gue, kok lama amat ya, sampai pos 1. Biasanya 1 jam loh, ini udah mau 1,5 jam lebih, itu nggak nyampe. Tuh udah posisi udah malam, gelap, headlamp juga udah mulai itu. Pokoknya gue di situ pikiran udah nggak karuan bang. Udah, kata gue mau tidur dulu deh, bentar, istirahat ya. Ya udah istirahat, tiduran tuh semua bentar. Udah tidur aja bentar deh. Kita nggak ngejar mereka nih, yang berempat. Udah biarin mereka mah, kata gue. Udah nyampe kali, gue gituin. Udah jalan lagi.
jalan yuk. Ada yang gitu lagi bang di kuping gua, tapi bukan dari mereka. Ya udah yuk kata gua, jalan. Akhirnya nemu tuh pos 1. Alhamdulillah gua, kata gua nemu juga nih pos 1. Nemu pos 1 itu kurang lebih jam 8:30. Itu kita baru menyampai pos 1. Dari pos 1 posisi, nah si cewek ini pengen kencing. Bang, gue pengen kencing, gak tahan dari tadi. Ya udah kata gue, kencing tuh di sana. Gak mau, takut. Enggak, dihalangin tuh pakai bendera sama Pais. Enggak kata dia. Enggak, udah kencing, ntar daripada kebelet, daripada pipis di celana. Gak mau bang kata dia. Oh ya udah kata gue, kalau nggak mau gue aja yang kencing. Gue kencing bang. Pas gue lagi kencing, sebelah sana gue dengar suara macan ngeraung lagi yang tadi. Gue sampai jalan yuk kata gue kencing aja buru-buru. Jalan yuk, ntar tuh capek katanya, kata si Indah. Ntar bang capek, masih capek. Oh ya udah 5 menit ya, gue gituin. 5 menit ya, 5 menit gue tidur deh kata dia. Bentar, serius ini gue udah nggak kuat kata dia. Oh ya udah, dah 5 menit. Dah nih kata gue, udah 5 menit. Bentar bang, semenit lagi aja. Ya udah kata gue. Lama banget anjir gue nungguin itu. Terus jalan, Cina udah nggak kuat tuh jalan. Kaki dia udah. Terus gimana kata gue? Udah nggak apa-apa kata dia, ngerangkak aja. Terus dia gini lagi, hehe gitu lagi, tawa ke gue. Tapi yang gue rasain itu bukan dia bang. Hehe kata dia gitu. Duh kata gue. Nah dari pos 1 bang ke Petilasan itu lama lagi, kayak lama banget. Nah si Reja sama si ini, karena mereka udah nemuin ya, si Reja nemu kepala, si itu ada macan ngeraung-ngeraung. Jadi mereka kayak yang pengen cepet tapi udah nggak kuat juga. Jadi mereka kayak, enggak kata gue, tungguin yang lain. Udah buruan, ini udah malam katanya. Iya gue tahu kata gue, tapi kan kasihan yang lain, capek kata gue. Cewek lagi. Ya udah iya buru kata dia. Nah ini yang belakang nih si Ayu lagi-lagi ngomong, ih gue pengen lihat ke belakang deh dari tadi katanya gitu. Jangan kata gue, udah. Dia lihat gini lagi, dia gini, ya udah yuk jalan. Dia lihat kepala juga. Ini tuh kan kata gue, udah bang serius, enggak deh gue nggak lihat lagi ke belakang. Bisa bisik-bisik, takut gue. Padahal dia sama pacarnya bang, ada yang wake up di belakang. Pas nyampe kan di sebelum Petilasan tuh ada air ya, paralon. Itu biasa pendaki ngambil air dari situ tuh, bisa dibongkar lah istilahnya. Karena si Reja sama si itu duluan, mereka mau nyasar, harusnya kita ke bawah, mereka lurus. Untung masih kelihatan. Heh kata gue, mau kemana? Emang kemana? Kesini belok. Tadi nggak ada belokan, lurus-lurus aja kata mereka. Enggak, bukan ke situ kata gue, kesini. Oh ya udah, balik lagi nih. Ya balik lagi. Terus gak lama kemudian itu kan air gini ya bang, Cur. Tuh air tiba-tiba nyembur. Dih kata gue, air. Ah udahlah kata gue, biasa itu mah. Paling juga emang biasa kayak gitu kali. Yakin? Udah yuk jangan. Itu sampai bawah, sampai Petilasan juga lama lagi bang di situ. Padahal posisinya dari situ ke Petilasan tuh nggak lama, itu lama. Dan akhirnya nggak lama, karena kita muter-muter di situ, udah deh kata gue, capek gue istirahat lagi deh. Bukannya Petilasan udah deket ya kata Indah. Iya udah deket kok, tinggal ke bawah 5 menit lagi, gue gituin bang. Istirahat lagi, istirahat, terus jalan lagi, jalan yuk. Udah jalan, itu nggak 5 menit bang, setengah jaman sampai bawah. Padahal setahu gue itu dari situ nggak lama, 5 menit. Kata gue lama ya, ke kayak pohon jati apa pohon apa tuh yang bisa diambil itunya kan, nyampe situ aja belum. Udah kata gue, udah istirahat lagi. Kita jadi banyakan istirahatnya, kayak di situ-situ aja. Udah kata gue, istirahat dulu, istirahat lagi, jalan lagi. Akhirnya nyampe tuh di Petilasan. Nyampe di Petilasan, tidur semua bang. Udah capek kata gue, Petilasan kan ke base camp lumayan jauh. Minum dulu kata gue. Udah, semua orang tiduran bang. Tiduran, gue tidur gini, gue tidur tapi kayak yang rep-repan tau gak sih bang? Rep-repan.
gue kayak nggak tahu itu mimpi atau emang rep-repan ya. Ada sosok cewek pakai kerudung merah tapi bukan kerudung, kayak apa ya, kayak none-none kalau di orang Betawi tuh yang diginiin kerudungnya di sanggul terus kerudungnya taruh di sini merah situ, kebaya pakai batik. Terus dia ngasih air bang, terus gini bahasa Sunda, tong kapoknya ulin kadieu, tong kapoknya ulin kadieu, tapi bahasa nangke di jaraga cenah gitu. Kan gua kan ngerti itu. Intinya jangan kapok ya main kesini, tapi kata-katanya dijaga. Ngomong kayak gitu. Oh nya, kata gue bilang gitu bang. Oh nya, nuhun nya mi, nuhun nya China, nya entos ayeuna mah arwihnya cenah. Gitu. Gak lama kemudian, gue begini, astagfirullahaladzim, begini. Yang lain lagi istirahat, lagi pada merem juga gitu. Terus, oh iya, terus nggak lama ada lagi tuh, jalan yuk, ada yang gitu lagi bang. Oh jalan, kata gue, jalan yuk guys, udah malam nih, udah mau 9:30, kata gue. Bangun tuh semua, oh ya udah jalan. Terus gue bilang gini bang, di situ ya di petilasan gue bilang gini, udah makasih ya kata gue, kalau mau nemenin udah sampai sini aja, kata gue, sampai sini aja. Makasih udah ditemenin sampai atas. Tapi kalau mau ikut sampai bawah ayu, tapi ntar balik lagi sendiri ya. Gue nggak bisa nganterin. Gue kalau kemana-mana pasti selalu bilang kayak gitu. Kalau mau ikut ayu, tapi nanti pulang sendiri karena gue nggak bisa nganterin. Tapi makasih ya kata gue, udah nganterin sampai sini. Terus turun lagi ke bawah. Dari petilasan ke bawah itu kan lumayan bang, jalannya batu. Si Indah kepleset. Duh, gua kepleset, kakinya sampai lumayan tuh cedera. Kuat nggak? Kuat, itu sampai gua bokong bang. Terus di pas nyampe petilasan, setelah kan ada pohon gede tuh bang, di situ tuh ada pohon gede. Gua nggak berani tuh nengok sebenarnya, cuma gua penasaran gini. Ada kepala, gua juga lihat gitu. Kepala hitam segini, tapi cuma kepala. Gua ginian aja. Udah sampai sini aja, kalau mau ikut gue gituin lagi bang. Alhamdulillah lah, nyampailah kita BC. Sampai BC, teman-teman gue nggak ada, yang 4 orang tadi. 4 orang tadi nggak ada. Gue turun ke parkiran kan ada tuh, sisa 2 orang. Karena yang 2 orang udah ngejar waktu, dia pulang ke Jakarta. Dia pulang tuh ke Jakarta. Gue nanya teman-teman gue, kalian nyampe jam berapa? Kata gue, jam 7. Gue kaget, hah jam 7? Gue jam 10. Padahal kita turun bareng. Beda tuh cuma dikit gitu. Tapi mereka jam 10, gue jam 10, mereka jam 7. Berarti kan bedanya lumayan 3 jam ya bang. Berarti kata gue, ya kali tadi gue disasar-sasarin kali. Di atas pikiran gue ya, suzonnya gue gitu. Cuma kata gue, lu sih tadi ngomongnya sembarangan, gue kasih ayu, macan segala macam. Ya kan gue nggak tahu bang, kata dia. Makanya kata gue, nanti lain kali omongannya dijaga, jangan semprul, kata gue. Walaupun itu bercanda ya, tetap kata gue kalau di gunung nggak boleh ngomong sembarangan, karena kita nggak tahu, kata gue, yang di sana itu seneng apa enggak sama bercandaan kita. Apalagi eluh tadi kata gue ngomong-ngomong macan, di sini itunya kata gue, tempatnya gitu kan, gituin. Udah turun tuh, udah pulang yuk kata gue, nanti deh istirahat dulu bentar, istirahat bentar. Udah, gue kamar mandi ya, kata gue. Sakit perut, gue kamar mandi. Pas gue kamar mandi itu kan, di situ ada kamar mandi ya. Gue lumayan lah buang air gitu kan. Keluar dari kamar mandi, ngek gitu. Ada suara lagi bang, jalan yuk. Gitu lagi. Kata gue, ini siapa sih dari tadi gitu kan? Jalan yuk, jalan yuk. Ini udah nyampe bawah, gue gituin. Udah nyampe bawah, gak usah ikut deh, kata gue. Kalau mau jalan aja sendiri. Kalau mau jalan aja sendiri, gue gituin. Nggak usah ngeburu-buruin orang. Kalau mau jalan aja duluan. Sampai gue gituin bang. Dan sampai sekarang tuh gue nggak tahu itu tuh yang ngomong kayak gitu tuh siapa. Cuma mungkin ya si kerudung merah yang tadi. Mungkin. Akhirnya gue pulang sampai enggak tuh, gua nggak dulu pulang, sama anak-anak makan dulu tuh di jalan, makan cerita-cerita tuh yang tadi ngalamin. Gak taunya pas nyampe bawah yang lain ceritain semua tuh bang,
iya gue juga tadi ngeliat si ini, iya tadi gue juga ngeliat pas gue ngomong macan, nengok gue ngeliat kepala juga. Ternyata yang ngeliat kepala tuh bukan cuma si Reja sama gue, si cewek ini juga lihat, cuma dia nggak berani bilang. Pas gue nengok tadi gue lihat kepala bang, kata dia gitu. Oh iya, terus pas gue tanya si yang pendaki yang duluan tuh temen gue, dia juga sama yang cowok. Ya gue juga tadi ada ngerasa kata dia ada yang ngikutin, cuma karena mungkin masih siang ya, mereka kan maghrib tuh sampai jam 7. Ya gue juga tadi ngerasa sih kata dia ada yang ngikutin. Gue juga nggak tahu ini sih si ini nih kayaknya, katanya tadi ngomongnya semprul mulu kan, lupa nanjak. Gitu kata gue, makanya jangan suka ngomong semprul kalau ke gunung. Oh iya kata dia gitu. Pulang sampai mereka tuh nggak berani pulang bang, bawa motor tuh nggak berani karena kita kan beda arah semua. Gue paling jauh sih. Nah si cewek yang ini tadi bareng yuk katanya, padahal dia sama pacarnya satu arah kan. Enggak kata gue, enggak bareng aja katanya. Gue takut, gue nggak mau lagi deh naik gunung, apalagi ke Salak. Mereka sampai bilang kayak gitu bang. Gue ngeri banget deh makanya. Ini cukup sekali deh kayaknya. Indah juga bilang kayak gitu, nggak mau lagi katanya. Ini cukup sekali. Indah tadi lihat apaan? Enggak, Indah mah nggak lihat apa-apaan, alhamdulillah kata dia gitu. Dalam hati gue, iya Ndah lu nggak lihat apa-apaan, cuma gue pas lihat lu tuh bukan lu, gue gituin. Setiap kali gini dia nyengir, itu bukan dia, tahu tuh wajahnya tuh beda gitu, auranya beda. Yang awalnya gue nyemangatin, gue malah takut dah kata gue. Emang iya kata dia. Iya kata gue. Mungkin yang tadi kerudung merah yang lu lihat ngejagain lu kali, gue gituin aja bang ke dia. Emang iya kata dia. Iya Ndah, gue gituin. Iya Ndah itu ngejagain lu kayaknya, mungkin gue gituin, karena kan lu baru pertama kali juga. Oh iya ya, mudah-mudahan aja kata dia kayak gitu. Dan yang terpenting dalam sebuah perjalanan itu kembali ke rumah dengan selamat semuanya ya, alhamdulillahnya. Nah, di sini gue pengen kulas balik tentang awal perjalanan lu nih. Yang awal mula di perjalanan di jalan ya, ketika ngadain motor, lu hampir pengen nabrak kucing dan akhirnya lu ngebuang setang dan jatuh ya. Iya, gue jatuh bang. Tadi juga lu sempat bilang ada beberapa lecet juga di tangan. Iya, ada beberapa lecet di tangan. Di awal perjalanan itu lu udah mulai ngerasain firasat yang gak baik nggak sih tentang pendakian lu ini? Iya, karena kucing kan yang mau tabrak, gue udah aduh kucing lagi apa nih kata gue, tapi wallahualam ya kata gue, mungkin kebetulan. Tapi gue udah ngerasa sih nggak apa-apa kata gue, bismillah gitu kan. Dan akhirnya lu memutuskan buat tetap berangkat. Iya, tetap berangkat dan akhirnya di awal perjalanan lu berenam nih. Berenam. Iya. Temen lu ya? Temen. Dan hingga singkat perjalanan hingga turun kembali berubah jadi berapa orang, Bang? Jadi bersebelas. 11 orang 11. Ya, total semuanya. Harusnya ya 11. Cuma yang 4 duluan, jadi gua bertujuh. Oh. Nah, di sini yang gua mau kulas balik lagi tentang perempuan yang tadi lu sempat bilang memakai kerudungan merah. Iya. Atau kebaya juga merah. Iya. Kerudung, pakai kebaya, terus pakai sarung. Kayak orang zaman dulu. Oke. Tapi kerudungnya tuh bukan yang dipakai ya, yang dia ditaruh digini aja. Diginiin aja kan. Nah, disangkutin di kunciran itu ya. Kunciran gitu. Iya. Nah, Bang, di sini lu kan tadi sempat bilang lu direp-rep gitu ya. Dia ditemuin itu ya, dia tangin perempuan itu. Rep-rep. Tapi lu ngeliat jelas mukanya kayak gimana? Jelas bang, cuma dia kayak bukan ibu-ibu sih, ya emang ibu-ibu gitu, kayak ibu-ibu setengah tua gitu ya, perkisaran umur 30-35an lebih, 40-an ya, 40-an lah gitu. Dan perawakannya itu kecil, tapi bukan nenek-nenek, tapi dia ibu-ibu. Nah, di setiap perjalanan lu selalu dengar jalan yuk. Iya, jalan yuk gitu. Tapi bukan teman-teman gua gitu, tapi suaranya cewek. Tapi suaranya sama kayak yang perempuan kerudung merah itu nggak? Sama nggak? Yang pas dia ngomong Sunda itu kalau? Beda bang. Oh beda. Tapi suaranya beda. Karena yang itu ibu-ibu, tapi yang kayak ini kayak suara teman gua tapi bukan. Terus selalu bilang jalan yuk gitu. Tapi kayak sekilas suara aja gitu. Ya, sekilas suara aja. Itu dimanapun lu berada ya, ketika lu habis istirahat, pasti dia bilang jalan yuk gitu. Jadi kayak seolah-olah gue nggak boleh istirahat, atau dia kayak ngingetin buruan jalan gitu. Nah, di sini yang gokil lagi nih, si Indah ini
tadi sempat bilang turunnya itu sambil ngerangkap. Dia ngerangkap bang, nggak jalan dia. Jadi kayak gini aja terus sepanjang jalan karena emang dia udah nggak kuat jalan. Nah, pas dia nengok lu panggil nengok ke arah lu, dia sempat ketawa. Dia bukan ketawa gini, kayak senyum, tapi kayak mukanya bukan dia gitu. Gua ngerasa itu bukan dia. Tapi pas di bawah, ini nggak, lu tanya nggak dia itu kenapa? Enggak, gua nggak nanya pas nyampe bawah, gua nggak tanya bang. Karena gua rasa ya mungkin itu dia, cuma mungkin auranya beda aja. Dan gitu. bukan cuma lu nih yang diteror ya. Iya. Semua kelompok, hampir semua temen lu nih juga ya. Iya. Dari mulai tadi sempet yang ngeliat kepala Lihat gitu. kepala di pohon. Terus juga ada orang yang gede juga ya. Yang gede, terus ada yang dengar suara Haruman macan. Karena temen gua sompral kan bilang ininya dia kerubuk-kerubuk macan dia, kata dia gitu, ngeraung-ngeraung. Oh, awalnya bercanda ternyata. Awalnya bercanda, ternyata Bener kenyataan. Bener Dia kenyataan. didengerin suara harimau. harimau. Oh, oke, gokil banget. Di sini sampai di satu titik nih bang, ketika lu pengen turun yang biasanya lu tadi lu bilang cepet, ini bisa berjam-jam nih. Iya, Dari pos 3 ke pos 2 ya? dari pos 3 ke pos 2, itu lama banget bang. Bisa makan waktu sampai 2 jaman, padahal itu deket. Normalnya biasanya lu Ya 1 jaman. 1 jaman ya. Biasanya. Itu pun udah perjalanan pelan ya, santai ya. Iya, itu santai. Gua kalau turun santai. Karena salak dia nggak bisa lari kayak yang lain bang. Karena dia akarnya banyak. Coba lari pun kita pasti keserimpet. Nah, pas di sasarin kayak gini bang, lu sempet ini nggak bang? Sempet berpikir nggak kalau kok gue jalan di sini-sini aja nih? Iya, gue gitu. Sampai gue bilang gini bang, kayaknya ini gue terakhir kali deh gue ke Salak. Karena saking capeknya gitu, saking lamanya, nggak kayak biasanya. Itu lama banget. Kata gue, ini kayaknya di sini-sini aja dari tadi jalan kayak panjang banget. Kayak nggak nemu titik gitu. Kayak nggak nemu shelter atau pos gitu ya? Iya, kayak nggak nemu pos. Tapi jalan yang lu lalui sama, gitu aja udah. Karena gelap ya bang, gue nggak ngerasa, kan nggak lihat kiri kanan kan. Yang bawa headlamp cuma satu, kita pun ngerangkap gitu kan. Cuma kayak lama aja, nggak kayak biasanya. Dan nggak cuma di situ aja nih, setelah lu beristirahat, nah di sini titik epicnya nih kalau menurut gua. Lu diparanin sama perempuan berbaju merah ini. Iya, berkerudung merah. Oke. Dan tadi sempet dia mengutarakan omongannya ya. Iya. Kalau mau main ke sini, Jangan sompral. jangan sompral. Tapi dia bilang jangan kapok ya main ke sini gitu. Bahasa Sundanya, tong kapoknya ulin ka dieu gitu kan. Tapi dijaga omongannya, bahasanya, omongannya dijaga. Terus udah sekarang mau pulang aja, dia bilang gitu bang. Pas lu jalan yuk, Iya. Nggak, lu sadar, pas gue sadar nggak lama kemudian ada yang bilang jalan yuk, ada yang gitu lagi kan. Kayak nyuruh kita untuk buru-buru turun bawah gitu. Iya. mungkin sosok ini ngejagain lu nih. Iya, kalau Ngejagain lu dengan rombongan lu nih. iya. Dan di situ kan cuma bukan lu aja yang ngeliat ya. Iya. Jadi Ada beberapa juga. kalau gua kan lewatnya mimpi sama erup-erupan gitu kan bang, istilahnya. Kalau yang dua, dia kan lihat tuh si cewek. Yang satu pas di petilasan mau ke atas. yang kata tadi yang pakai kerudungan merah siapa temen lu? Mana gitu? Iya gitu. 2 orang kan yang nanya kayak gitu, beda orang. Kalau mereka berdua ini ditampakin lah ya, Iya. secara real jelas Mereka gitu. lihat. Tapi yang gua nggak tanya ya, mereka bilangnya pakai kerudung merah. Pasti nanya kayak gitu. Padahal selama pendakian tuh nggak ada yang pakai kerudung merah gitu. Hitam semua. Hitam semua. Dan pendaki lain pun nggak ada cewek kalau nggak salah waktu itu hari itu. Ada cewek cuma tetap pakai kerudung hitam. Mungkin dari weekday kali bang, sepi ya? Kenapa? Itu harinya Itu hari Minggu. Tapi Sepi waktu itu. Gunung Salak mau weekend mau weekday juga Sepi sih. Sepi sih Ya, tetep ya. Nggak, iya sepi. Nggak cuma di situ aja nih bang. Setelah lu sampai pos 1 dan lu pengen turun ke bawah, nah di sini dilamain juga nih. Di situ juga ya dilamain sampai gua kencing kan. Yang ada suara macan lagi gua denger juga gara-gara temen gua tuh yang sompral itu. Yang cewek. Nah, akhirnya lu sampai ke base camp nih semuanya dengan selamat ya. Iya, Walaupun alhamdulillah. dengan rasa panik, Rasa panik. Ya. ketakutan pasti ada ya. Iya. Nah, di sini ketika lu mau ke WC ya, buang Iya. store tunai lah ya. Satu naik. Nah, ketika lu keluar WC, ada lagi nih omongan. Ada. Jalan yuk. Jalan yuk. Iya. Gue denger kayak kata-kata itu tuh kayak berkali-kali setiap gue istirahat. Setiap gue istirahat jalan yuk gitu. Tapi nggak ada sosok
Gua nggak lihat sosok ya, cuma denger suara aja, dan itu suaranya cewek. Oke. Nah, epic banget sih Bang nih cerita pendakian lu walaupun tektok di Gunung Salak nih ya. Iya. Dari beberapa orang yang mulai mau melakukan pendakian nih atau pendaki pemula ya, Iya. sampai kapok nih naik gunung. Dari Indah ya sampai kapok gitu ya. Mungkin bukan kapok naik gunung ya, cuma mungkin ke Salak aja. Oh iya. Ya mungkin dia kapok ke Salak aja. Soalnya pas kemarin gua mau ke Gede juga dia bilang, Ikut. kalau gua buat gua cocok nggak bang? Dia nanya gitu. Kata gua cocok sih insya Allah. Tapi kalau ngecamp ya, kalau tektok enggak. Nah, oke nih Bang, gokil banget sih Bang cerita lu nih. Thank you banget udah mau berbagi pengalaman cerita lu di sini nih. Nah Bang, sebelum kita mengakhiri video kali ini Bang, lu punya pesan-pesan nggak nih buat teman-teman semua? Ya buat teman-teman semua, ya kalau mau ke gunung atau kemanapun itu, ya bahasa kita dijaga ya bang. Walaupun itu bercandaan gitu kan, tetap harus ada etikanya gitu. Jangan apalagi berkata kasar, hal-hal yang kayak binatang-binatang itu jangan deh dibawa gitu. Kalau ke naik gunung ya, soalnya ya gue udah ngalamin sendiri gitu. Langsung dijabah ya? Iya, walaupun yang bilang bukan kita ya, teman kita, cuma kan namanya kita satu kelompok, pasti kita yang kena gitu. Satu orang yang berbuat salah pasti semuanya Iya. kayak gitu. Nah, sedikit di sini gue mau menambahkan kembali nih, bahwa saja attitude dan sopan santun itu perlu banget dijaga. Enggak cuma di gunung nih, di rumah, di kantor, di tempat kuliah, dan dimanapun kalian berada, minimal banget dua, sopan sama santun. Nah, dan berulang-ulang kali gue mengingatkan buat teman-teman semua, bahwa saja cerita yang diangkat Bang Boris pada malam kali ini bukan ingin menakuti teman-teman semua, tapi tetap ambil sisi positifnya. Mungkin itu aja dari gua Bang Mange dan Bang Boris. Gua pamit undur diri. Sampai bertemu kembali di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.